Halo semua, jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli dari Cipta Karya Parama Citra. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas keputusan dan pilihannya untuk mengikuti mentoring kaya melalui menulis buku. Apa yang Anda dapatkan dalam mentoring ini? Yang pertama, Anda akan belajar melalui video. Video ini sudah saya berikan ke dalam membership area Anda, di mana Anda dapat mengaksesnya kapan saja, di mana saja. Ya, Anda dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, teman-teman juga akan belajar melalui Zoom. Kita akan mengadakan sebuah pertemuan, ya, di mana teman-teman juga akan belajar dengan teman-teman lainnya, sehingga di situ teman-teman bisa tanya, ya, apapun pertanyaan teman-teman seputar menulis buku dan cara memonetize pengetahuan yang teman-teman miliki. Yang ketiga, juga teman-teman akan diberikan perkumpulan atau wadah atau grup, ya. Grup ini ya bisa nantinya ya bisa berupa grup WhatsApp ataupun grup Facebook secara tertutup, hanya internal kita saja, ya. Nah, kabar baiknya, setiap angkatan ini hanya diikuti maksimal 17 orang. Artinya, saya mendorong Anda untuk bisa memiliki sebuah buku tersendiri agar Anda bisa keluar dari peta persaingan, di mana Anda bisa memiliki personal brand yang lebih luas dan bisa diminati oleh banyak orang. Nah, selain itu juga, kabar baiknya adalah Anda akan dibekali ya dengan sistemasi bagaimana cara memonetize pengetahuan yang Anda miliki untuk mencapai hasil yang Anda inginkan. Nah, sebelum memulai video ini, alangkah lebih baiknya ya kita belajar tentang metode dasar. Apa itu? Dasar yang pertama, ketika kita ingin mengubah sesuatu yang terlihat, maka ubahlah sesuatu yang tidak terlihat. Apa maksudnya? Sesuatu yang terlihat adalah ketika Anda ingin menulis buku. Buku itu jelas ada wujudnya, ya. Nah, kita juga perlu membenahi sesuatu yang tidak terlihat. Apa itu? Seperti pola pikir kita, keyakinan kita, perilaku kita, kebiasaan kita terhadap sebuah aktivitas yang ingin kita lakukan. Nah, maka sebelum memulai mentoring ini, ya alangkah lebih baiknya kita mengetahui 3 pola perubahan. Ya, apa saja itu? Pola yang pertama disebut dengan perubahan lingkungan. Ya, nah perubahan lingkungan ini mulai dari apa yang kita lakukan. Ya, sekali lagi perubahan ini dimulai dari apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya, kita samakan dulu tujuannya. Tujuannya adalah teman-teman pertama itu memiliki buku sendiri sebagai personal brandnya. Yang kedua adalah teman-teman bisa memonetize ya pengetahuan tersebut menjadi sumber penghasilan yang bisa teman-teman terapkan. Yang ketiga adalah teman-teman bisa memiliki sistem. Bagaimana sistem ini bisa bekerja untuk Anda. Ya, walaupun ya Anda sibuk sekalipun ya. Nah, ini yang akan kita samakan secara tujuan ya. Nah, itu perubahan yang pertama, perubahan pada lingkungan. Lalu perubahan yang kedua apa? Perubahan yang kedua itu terjadi dari perubahan pembelajaran ya. Nah, apa maksudnya? Perubahan ini mencakup tentang bagaimana cara kita mencapai ya tujuan. Ya, sekali lagi, perubahan ini mengacu tentang bagaimana cara kita mencapai tujuan. Ya, sekali lagi, perubahan ini mengacu pada bagaimana cara kita mencapai tujuan. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana, ketika teman-teman ingin menulis buku, ya, memiliki sebuah tujuan, ingin menulis buku, ya. Nah, maka bagaimana caranya supaya teman-teman mencapai tujuan itu? Nah, perubahan ini yang nanti bisa teman-teman pelajari melalui video-video yang ada dalam member area. Sekali lagi, pembelajaran ini bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman mempelajari dalam member area. Saya sudah menyiapkan urutan-urutannya tentang bagaimana cara teman-teman menulis buku. Nah, urutannya seperti apa? Dalam member area, di situ teman-teman juga akan mendapat tentang
3 modul. Modul yang pertama itu mekanisme menulis buku. Mekanisme menulis buku itu terdiri dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah kerangka dasar, bagaimana cara teman-teman bisa menulis buku. Aspek yang kedua adalah tentang editing, bagaimana cara teman-teman melakukan editing. Aspek yang ketiga adalah tentang bagaimana cara teman-teman mempersiapkan pre-launch agar buku yang teman-teman tulis itu bisa diminati oleh banyak orang. Ya, nah itu modul yang pertama. Lalu modul yang kedua, apa yang dipelajari dalam modul yang kedua? Dalam modul yang kedua, kita akan belajar untuk menduplikasikan sistem. Bagaimana sistem ini bisa bekerja untuk menunjang ya buku yang sudah teman-teman tulis. Ya, nah tentu buku yang teman-teman tulis ini ingin agar buku itu menjadi bestseller. Ya, nah maka di modul yang kedua ini mengajarkan tentang bagaimana caranya agar buku menjadi bestseller. Teman-teman cukup duplikasikan saja sistem yang sudah kita bangun ya, sehingga sistem itu nantinya bisa bekerja 24 jam dalam satu hari dan bisa bekerja selama yang teman-teman bisa kerjakan. Artinya nanti tidak mengganggu aktivitas utama teman-teman ya. Nah, di sini juga ada beberapa metode yang akan teman-teman pelajari ya, mulai dari bagaimana cara mempersiapkannya, bagaimana cara mempersiapkan sales mesinnya ya. Sales mesin ini nantinya bisa bekerja otomatis gitu ya, bagaimana cara melakukan follow up gitu ya, tentang bagaimana cara melakukan edukasi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman cukup duplikasikan saja apa yang telah kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian modul yang ketiga di sini kita juga akan belajar ya tentang bagaimana cara menghasilkan uang melalui sebuah tulisan ya. Nah, sekali lagi modul yang ketiga di sini juga kita akan belajar tentang potensi apa saja yang bisa kita hasilkan dari menulis buku. Nah, tentu ada 2 aspek yang akan kita dapatkan. Aspek yang pertama adalah aspek yang terlihat. Apa itu? Aspek yang terlihat itu misalnya seperti ini. Teman-teman dapat margin dari keuntungan menjual buku. Gitu ya. Kemudian dapat royalti. Ya, kemudian dapat dapat publikasi. Nah, itu adalah sesuatu yang terlihat. Nah, ada juga yang kedua, aspek yang tidak terlihat. Seperti apa? Aspek yang tidak terlihat adalah sesuatu yang teman-teman akan rasakan setelah menulis buku. Ya, misalnya teman-teman akan diundang sebagai narasumber misalnya. Kemudian teman-teman akan dianggap ahli oleh masyarakat setempat misalnya. Atau bisa juga ya teman-teman bertemu dengan orang-orang hebat lainnya. Nah, itu adalah keuntungan yang tidak terlihat. Ya, nah nanti kita akan maksimalkan potensi-potensinya apa saja sih itu yang ada di aspek-aspek ini. Nah, itu tentang perubahan yang kedua, tentang bagaimana cara kita melakukannya. Nah, kemudian perubahan yang ketiga adalah tentang tentang kenapa ya kita melakukan aktivitas itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini pentingnya sebuah alasan kuat. Kenapa Anda ingin menulis buku? Apa yang memotivasi Anda untuk menulis buku? Apa alasan terkuat Anda untuk menulis buku? Nah, itu sangat penting. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita tidak memiliki daya dorong yang kuat, ya, maka sewaktu-waktu kita akan terhenti di tengah jalan. Ya, mungkin karena kita tidak lagi bisa mungkin karena kita tidak bisa lagi untuk melakukan hal tersebut hingga akhirnya kita berhenti di tengah jalan. Nah, itu adalah sesuatu yang kita perlu hindarkan. Nah, untuk itu ketiga aspek ini gitu ya, kita memiliki perubahan pada perilaku, kemudian perubahan pada pembelajaran ya, dan yang ketiga adalah perubahan pada pertumbuhan. Ingat sekali lagi ya, kesempurnaan itu bukanlah tujuan yang utama, tetapi perkembangan atau progresivitas itulah yang paling penting dalam menulis buku. Nah, untuk itu, silakan teman-teman pelajari video-videonya ya, yang ada dalam membership areanya. Itu sudah ada urutannya, sudah ada mekanismenya. Silakan teman-teman pelajari. Kalau semisalnya
ada yang tidak teman-teman pahami, di situ ada tombol yang mengarah ke WhatsApp saya dan ke Telegram saya. Silakan teman-teman tinggal pilih ya nyamannya di mana untuk berkomunikasi dengan saya. Apakah melalui WhatsApp ataukah melalui Telegram ya. Nah, jika ada pertanyaan seputar pembelajaran kita dalam mentoring ini, ya silakan teman-teman tanyakan. Ya, sekali lagi teman-teman nantinya akan belajar melalui video dalam member area. Kemudian teman-teman akan belajar melalui media Zoom. Yang ketiga, teman-teman akan diberikan wadah untuk diskusi. Ya, baik itu grup WhatsApp ataupun grup Facebook. Ya, nanti teman-teman juga ya akan bertemu dengan teman-teman lainnya. Ya, nah ingat sekali lagi dalam mentoring ini ya, saya hanya membuka kesempatan hanya untuk 17 orang saja maksimalnya. Ya, jadi tidak lebih dari itu untuk memaksimalkan ya pembelajaran yang ada dalam diskusi kita. Ya, nah untuk itu ya silakan maksimalkan apa yang telah saya berikan kepada Anda dan jangan lupa ya dalam mentoring ini sifatnya dua. Yang pertama adalah konseptual dan yang kedua adalah tindakan. Saya memberikan konsepnya, tinggal Anda yang melakukan tindakannya. Nah, di samping itu juga dari video-video yang saya berikan itu ada tugas-tugas ya. Nah, jadi silakan kerjakan tugasnya ya. Jangan tonton video berikutnya ketika tugas Anda belum selesai. Anda bisa mengulang-ulang videonya ya sampai tugas Anda selesai. Kalau tugas Anda telah selesai ya, maka Anda belajar pada video berikutnya. Kalau Anda hanya sebatas tahu saja tidak cukup, tapi Anda juga perlu melakukan. Untuk itu, ya kerjakan tugasnya ya dan perhatikan konsepnya. Ya, sekali lagi di sini saya berikan dua aspek. Aspek yang pertama adalah secara konseptual, saya berikan konsepnya dan yang kedua adalah Anda yang melakukan tindakannya. Saya telah membuktikan, beberapa teman-teman saya juga telah membuktikan. Sekarang giliran Anda. Terima kasih. Nama saya Haikal Rusli. Selamat belajar dan saya tunggu buku Anda.